Selamat pagi Bapak. Pagi Sus. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Ellen. Saya yang akan menjaga Bapak dari pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sebelumnya boleh saya lihat nama Bapak? Boleh Bapak sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Pak? Desman Ziga 14 Desember 1956. Oke, sudah sesuai ya Pak ya. Oke. Untuk saat ini Bapak ada keluhan? Saya merasa sesak dan batuk Sus. Kira-kira sudah berapa lama Pak? Kalau batuk saya ini sudah 3 tahun, tapi kalau sesak nafas saya ini sudah mulai 1 tahun yang lalu Sus. Oke. Semalam tidurnya nyenyak Pak? Tidak Sus, soalnya saya merasa sesak pada saat tidur. Oh, pengaruh Jadi- dari sesak ya Pak ya? Iya Sus. Oke, baik. Bapak pagi ini ada keluhan lain seperti mual atau muntah? Tidak ada sih Sus. Tidak ada ya, oke baik. Bapak saat ini sedang merokok atau tidak Pak? Saya tidak merokok, tapi saya sering terpapar asap rokok sih Sus dari teman kerja saya. Oke, baik. Kira-kira sudah berapa lama Bapak terpapar oleh asap rokoknya, dan bagaimana aktivitas Bapak saat terpapar asap rokoknya? Saya sudah terpapar asap rokok selama 20 tahun sih Sus. Kalau misalnya aktivitas saya itu, saya merasa terganggu sih Sus. Soalnya kalau misalnya terpapar langsung asap rokoknya, saya langsung sesak nafas gitu Sus. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi ya Pak ya. Ya, Gimana riwayat masa lalu Bapak? Apakah ada penyakit seperti hipertensi atau diabetes atau penyakit jantung Pak? Saya hipertensi sih Sus selama 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Oke. Selama 5 tahun itu Bapak mengonsumsi obat Pak? Ya Sus, saya mengonsumsi obat Amlodipin 5 mg selama 1 kali sehari. Amlodipin 5 mg selama 1 kali ya Pak ya? Iya, Sus. Oke. Sejauh ini Bapak sudah melakukan penanganan apa Pak mengenai penyakit ini Pak? 1 minggu sebelum saya kesini, saya kan batuk sama sesakan, terus nyeri di tenggorokan saya. Jadi sebelum saya kesini, saya pernah mengonsumsi obat paracetamol sih Sus, yang saya beli di apotik. Obat paracetamol ya? Yes. Oke. Selama kehidupan Bapak pernah mengonsumsi alkohol? Tidak pernah Sus. Tidak ya, oke. Bagaimana olahraga Bapak? Apakah Bapak sering melakukan olahraga baik saat aktivitas lagi kosong atau lagi saat libur? Saya tidak pernah olahraga sih Sus, tapi saya kan seorang petani selama 50 tahun kan. Jadi saya menganggap bahwasanya pekerjaan saya itu sudah menjadi bagian dari olahraga saya Sus. Jadi saya nggak pernah olahraga lagi setelah itu. Oke, baik. Bapak, sekarang saya akan bertanya lagi ya Pak ya. Yes. Bagaimana gambaran atau pendapat Bapak tentang kehidupan menurut Bapak? Kalau menurut saya sih, kehidupan saya itu ya, saya sehat Sus. Kalau misalnya saya tidak merasakan sesak ini, soalnya sesak saya yang saya rasakan ini sangat menyusahkan saya Sus saat saya bekerja atau melakukan aktivitas saya. Oke, baik. Bapak sebelumnya ada alergi pada makanan atau pada obat Pak? Tidak ada Sus. Tidak ada ya. Bagaimana nafsu makan Bapak selama dirawat di sini? Apakah bagus atau bagaimana? Nafsu makan saya menurun sih Sus, soalnya kan saya kan kadang batuk kan, jadi saya kalau misalnya makan itu kayak agak sesak gitu kan lagi kan, jadi saya nggak sering makan gitu. Saya kadang menolak untuk makan gara-gara itu, soalnya karena kalau misalnya saya makan banyak, saya bisa menimbulkan sesak saya Sus. Oke, baik. Sebelumnya Bapak sering mengonsumsi minuman berasa? Kadang-kadang Sus. Oh, oke. Kadang-kadang ya Pak ya? Iya. Oke. Saya ingin bertanya lagi Pak, saat Bapak bekerja di ladang ya Pak ya tadi kan? Iya, iya. Oke. Saat Bapak bekerja di ladang, apakah timbul adanya sesak? Kalau misalnya saya bekerja sih Sus, itu sering kali sih Sus, sering timbul rasa sesak. Soalnya kan saya kerjanya cangkul-cangkul tanah gitu kan, saya kan berkebun, menanam sayur, jadi
aktivitas yang saya lakukan itu dapat menimbulkan saya jadi sesak gitu. Oke, pada saat Bapak sesak nih Pak, ini misalkan ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan untuk meredakan sesak tersebut Pak? Saya lebih memilih berhenti sih sus, berhenti dulu, beristirahat dulu sebentar. Oh oke, baik. Sebelumnya Bapak pernah jatuh atau dirawat di rumah sakit? Tidak pernah sus. Oke, ini baru pertama kali ya Pak dirawat ya Pak ya? Iya sus. Oke, pertama kali. baik. Kira-kira ya Pak, seingat Bapak, kapan Bapak terakhir ke ladang Pak? Sekitar 2 minggu yang lalu sih sus. 2 minggu yang lalu ya Pak ya? Iya sus. Oke, baik. Kan Bapak saat ini sedang dirawat ya Pak ya di rumah Yes, Sus. sakit. Kira-kira untuk buang air besar atau buang air kecil, apakah Bapak bisa untuk mandiri atau sendiri atau dibantu oleh atau memerlukan bantuan Pak? Saya memerlukan bantuan sih sus. Mm-mm. Saya sering minta bantu sama perawat yang lain untuk bantu saya. Soalnya saya nggak bisa mobilisasi ke kamar mandi. Hmm. Soalnya kalau misalnya saya jalan, saya merasa sesak gitu sus. Jadi saya nggak tahan kalau misalnya jalan. Tapi kalau saya di rumah sakit, saya sering dibantu perawat ditaruh di kursi roda buat bantu mobilisasi di kamar mandi. Oh oke, baik Pak. Sebelumnya bagaimana keadaan Bapak saat ini Pak? Keadaan saat ini saya merasa sesak saya sih masih belum berhenti ya sus, sama batuk-batuk saya. Terus batuk-batuk saya itu udah keluar gitu, susah keluar batuknya. Jadi Dahaknya ya Pak ya? dahaknya jadi susah keluar. Jadi kalau misalnya saya batuk itu kayak rasa sakit banget di dada ini. Oh oke, baik. Kira-kira kalau misalnya dahaknya keluar Pak, kira-kira berwarna apa sih Pak? Berwarna kuning sih sus, agak ke kuning-kuningan gitu batuk saya. Oh oke, baik. Sebelumnya untuk penyakit saat ini apakah Bapak sudah mengonsumsi obat? Sudah sih sus. Sebelum saya kesini saya pernah mengonsumsi paracetamol. Paracetamol ya Iya, Pak yang ya? saya beli di apotek. Di apotek. Oke. Kira-kira Bapak ada riwayat penyakit keturunan dari keluarga? Ada sih sus, ibu saya hipertensi sama 2 orang saudara saya. Oke, baik. Kira-kira ada penyakit yang dialami oleh anggota lain Pak? Tidak ada sih sus, cuma itu aja. Oh tidak ada ya, oke. Sebelumnya Bapak anak dari berapa bersaudara Pak? Saya anak pertama sus dari 5 bersaudara. Anak pertama dari 5 bersaudara ya Pak Iya, ya? sus. Oke. Sebelumnya maaf ya Pak, apakah orang tua Bapak saat ini masih lengkap? Ibu saya masih ada, tapi ayah saya sudah nggak ada lagi sus. Oh, sudah nggak ada lagi, Iya, oke. sus. Untuk saat ini bagaimana hubungan Bapak dengan Tuhan Pak? Atau aktivitas ibadah Bapak apakah terjalin dengan lancar? Atau bagaimana pengobatan rumah sakit Bapak saat ini? Apakah ada pertentangan dengan dengan ibadah Bapak saat ini? Tidak ada sih sus, kalau mengenai ibadah saya sering ke gereja dan berdoa kepada Tuhan. Jadi nggak ada bertentangan dengan pengobatan saya sih sus. Oke, baik. Bagaimana relasi Bapak dengan lingkungan sekitar rumah Bapak Pak? Relasi saya dengan lingkungan saya baik-baik saja sih sus. Saya sering bercerita datang ke rumah tetangga saya untuk jalan-jalan. Terus kalau misalnya saya nggak ke ladang, saya sering pergi arisan ataupun ikut acara-acara gereja gitu sus. Oh oke, baik. Sebelumnya Pak, bagaimana psikososial Bapak saat ini Pak? Berjalan dengan baik sih sus. Berjalan dengan baik ya Pak ya? Oke, baik Pak. Jadi tujuan saya pada hari ini, saya ingin melakukan pengkajian ya Pak ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Pak ya. Lalu nanti saya akan melakukan pengkajian juga ya Pak ya, pada bagian perut dan bagian kelamin Bapak. Apakah Bapak menyetujuinya Pak? Setuju sus. Setuju ya. Oke Pak. Sebelumnya Pak, untuk tinggi badan Bapak kira-kira apakah udah diukur kemarin? Sudah sus. Sudah ya. Berapa Pak kalau boleh tahu? 155. 155. Untuk berat badannya Pak? Sejak 6 bulan kemarin berat badan saya turun sus, dari 48 kilo jadi 40 kilogram sekarang.
Oh, sekarang 40 kilo ya Pak ya, Iya, dan 48 kilo. Oke, baik. Sekarang saya akan mengukur tanda-tanda vital Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Seperti Sus. dari suhu, habis itu pernapasan, nadi, tekanan darah, dan juga SPO2 Bapak ya Pak ya. Baik suster. Oke, sebentar ya Pak. Baik suster. Sebelumnya, apakah ketiak Bapak basah? Tidak suster. Oke, tidak ada luka ya Pak pada ketiak Bapak? Tidak ada Tidak suster. ada, oke. Sebelumnya sebelumnya saya ingin meletakkan alat termometer ini Pak ke ketiak Bapak. Apakah Bapak memerlukan bantuan atau Bapak sendiri saja? Saya sendiri suster. Oke. Dimohon untuk tidak terkena ini ya Pak ya, terkena pakaian ya Pak. Baik suster. Sebentar ya Pak. Oke. Permisi ya Pak. Baik suster. Maaf ya Pak, jamnya saya buka. Iya suster. Saya letakkan sini ya Pak. Iya suster. Maaf ya Pak. Sepertinya termometernya sudah bunyi Pak. Boleh saya lihat Pak? Iya suster. Oke, makasih ya Pak. Iya suster. Permisi ya Pak. Iya suster. Permisi ya Pak. Iya suster.
Baik suster. Oke Pak. Untuk hasilnya, untuk tekanan darah Bapak 130/90, lalu untuk nadi Bapak itu 120 kali per menit ya Pak ya. Dan pernapasan Bapak 30 kali per menit, itu tidak normal ya Pak ya. Lalu SpO2 nya Bapak itu 95%. Dan juga tadi seperti yang Bapak bilang, yang Bapak katakan, untuk tinggi badan Bapak tadi 155, dan berat badan Bapak mengalami penurunan selama 6 bulan dari 48 kilo menjadi 40 kilo ya Pak saat ini ya Pak ya. Oke, sekarang saya akan melihat bagaimana kulit Bapak ya Pak ya. Baik suster. Oke. Permisi ya Pak ya. Oke, pada bagian kulit Bapak, pasukan kulit Bapak tidak ada lesi atau luka ya Pak ya, dan juga keelastisan integritas kulit Bapak sedikit kurang, dan juga kulit Bapak tampak kering dan keriput ya Pak ya. Baik suster. Selanjutnya pada bagian kepala ya Pak ya, saya permisi dulu ya Pak. Baik suster. Maaf ya Pak. Baik suster. Oke, pada bagian kepala pasien atau bagian rambut dan kulit kepala pasien tampak bersih, dan rambut tampak sudah ada uban ya Pak ya. Wajah pasien tampak simetris. Baik Bapak, tangannya boleh. Apakah Bapak merasakan nyeri Pak? Tidak ada sus. Nyeri Pak? Tidak ada. Satunya Pak? Tidak ada sus. Satunya Pak? Tidak ada. Oke, tidak ada tampak kelainan bentuk dan juga tidak merasakan nyeri ya Pak. Oke, kemudian Bapak, tangan saya boleh digenggam sekuat mungkin Pak. Oke, yang satunya Pak, tangan saya diindahkan ke lawan Pak. Oke, sebelahnya dilawan Pak. Tangan saya dilawan Pak. Oke. Otot pasien 55, kemudian kakinya juga pada bagian ekstremitas bawah 55 dan 5 membaik ya Pak. Oke. Kemudian nah, sekarang saya akan mengkaji sistem pernafasan Bapak. Di sini nanti saya memiliki sabun dan minyak kayu putih. Nah, kemudian nanti Bapak, untuk cara membedakannya, Bapak nanti dapat duduk sebentar, kemudian dengan mata tertutup, nanti kemudian satu persatu saya akan memberikan ini, dan Bapak harus menebak ini aroma sabun atau aroma kayu putih. Oke, Bapak bisa duduk Pak. Oke, sekarang matanya bisa ditutup. Oke, yang pertama ini bau apa Pak? Sabun sus. Oke, bau sabun ya Pak. Oke. Yang ini Pak? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Oke. Matanya bisa dibuka Pak. Oke, Bapak bisa berbaring kembali. Oke, pasien dapat membedakan bau minyak kayu putih dan bau sabun, kemudian tidak ada tampak polip di hidung dan tidak ada sekret. Oke, kemudian Bapak bajunya bisa diangkat Pak. Oke, dada pasien tampak barrel chest. Apa bajunya bisa diturunin lagi?
Bapak bisa ke samping kanan, Pak. Terus samping kiri. Oke. Tidak ada kaku kudu ya, Pak. Nah, sekarang saya akan melakukan perkusi dan palpasi pada bagian dada Bapak. Nah, minta bantu untuk bajunya diangkat. Oke, sekarang saya akan dengarkan suara jantung Bapak. Pak, bajunya bisa diturunin. Tidak ditemukan suara murmur dan galak ya Pak pada suara pas saya melakukan auskultasi tadi. Kemudian Bapak lehernya bisa sedikit diangkat. Oke. Apakah sakit Pak? Tidak, Sos. Oke. Pada leher pasien tidak ada peningkatan vena jugularis. Sekarang saya akan mengkaji bagian mata Bapak. Matanya boleh saya Pak? Oke, tidak ada edema palpebra, konjungtiva tidak anemis, kemudian sklera tidak ikteri, pupil iskor 2 mm per 2 mm, kemudian reaksi cahaya baik, juga kornea tampak jernih, iris tidak ada bayangan saat diberi cahaya, kemudian pasien prospebia, dan pasien juga dapat menggerakkan bola mata sesuai dengan yang saya instruksikan. Oke, sekarang saya akan mengkaji bagian pendengaran Bapak. Nah, di sini saya mempunyai garpu Pak. Nah, nanti Bapak bisa mengatakan atau mengangkat tangan Bapak di saat getaran tersebut berhenti ya Pak. Saya permisi Pak, lihat lubang telinganya. Sebelahnya Pak. Oke, tidak ada sekret dan pendarahan pada membran timpani juga tampak utuh. Kemudian Bapak dapat mendengarkan garpu tala ini dengan baik dan tidak ada masalah pada bagian pendengaran Bapak. Oke, kemudian Bapak, di sini saya akan mengkaji bagian refleks Bapak. Di sini saya akan kaji dengan menggunakan tong spet. Tangannya Pak. Bapak bisa bantu duduk kalau tidak Pak.
ya Pak. Oke, kakinya Pak. Coba Bapak kakinya ke sini Pak. Oke. Kemudian Bapak bisa tutup mata. Nah, di sini sebelumnya ini ada tumpul dan ini ada tajam. Ini ada tumpul dan ada tajam ya Pak. Nah, dengan posisi mata Bapak tertutup, nanti saya akan memberikan alat ini dan Bapak menyebutkan antara tumpul atau tajam saja ya Pak. Oke, Oke. sus. Matanya bisa ditutup Pak. Ini apa Pak? Tumpul, Ini? tajam, Oke. Ini Pak? tumpul, Ini? tajam. Oke, baik. Bapak dapat membedakan tumpul dan tajam ya Pak. Oke. Kemudian Bapak, sekarang saya akan mengkaji sistem pencernaan Bapak. Nah, sebelumnya saya mau lihat area mulut Bapak. Bisa dibuka mulutnya Pak? Bisa dilebarin lagi Pak? Oke. Ya Pak. Tampak bersih dan lembab pada bagian bibir. Kemudian gigi Bapak juga putih, tampak utuh. Kemudian hanya sedikit saja lidah Bapak sedikit agak kotor dan ada berwarna putih. Kemudian uvula Bapak berada di tengah-tengah. Hanya saja tonsil T1 Bapak itu tersembunyi di dalam pilar tonsilar. Baik, sus. Nah, sekarang Bapak bisa bantu untuk turunkan. Saya akan memeriksa atau mendengarkan suara bising usus Bapak. Oke, Bapak bisa tutup. Bapak bisa bantu untuk saya akan pelepas ginjal Bapak. Jika nanti pada saat saya tekan Bapak merasakan nyeri atau sakit, Bapak bisa katakan ya Pak. Yesus. Apakah sakit Pak? Tidak, sus. Oke, tidak. Sakit Pak? Tidak, sus. Oke, Bapak bisa berbaring kembali. Nah, dari hasil pengkajian tadi, di mana suara usus Bapak right upper kuadratnya 13 kali per menit, sedangkan left upper kuadratnya 10 kali per menit, dan right lower kuadratnya 15 kali per menit, dan right lower kuadratnya 10 kali per menit. Sedangkan pada saat perkusi tadi Bapak tidak terdapat hematomegali dan sphenomegali ya Pak.
Oke, sus. Dan Bapak juga tidak merasakan nyeri pada saat saya perkusi bagian ginjal Bapak. Nah, sekarang kita masuk pada sistem perkemihan nih, Pak. Nah, kira-kira Bapak apakah mengetahui berapa jumlah urin atau saat Bapak mengeluarkan air kecil gitu, Bapak tahu berapa jumlahnya yang Bapak keluarkan? Kalau itu saya tidak tahu, sus, tetapi saya kalau di rumah ataupun di rumah sakit saya sering mengonsumsi teh sama air putih selama 2 liter per hari. Oke, berarti Bapak minum teh sama air minum atau air putih itu kurang lebih 2 liter semuanya ya per hari Iya, ya, Pak? per hari, sus. Oke, baik Pak, kalau begitu. Sebelumnya saya boleh palpasikan ke kemihnya ya, Pak? Bisa, sus. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak, sus. Tidak ada, sus. Oke. Pada hasil palpasi kantung kemih pasien teraba adanya swepal. Nah, kemudian sekarang saya akan mengkaji area atau alat kelamin Bapak. Nah, sebelumnya saya mohon kerjasamanya ya, Pak. Baik, sus. Oke. Nah, baik Pak, sekarang saya akan melakukan pengkajian pada area alat kelamin Bapak. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih Pak, apakah Bapak ada mengalami gangguan pada bagian reproduksi Bapak? Tidak ada, sus. Oke, tidak ada. Nah, apakah Bapak ada mengalami keluhan untuk saat Bapak melakukan hubungan intim dengan istri Bapak pada tahun sebelumnya? Tidak ada, sus. Oke, tidak ada ya Pak. Nah, namun sekarang saya akan mohon izin ya Pak. Saya akan coba memeriksa atau melihat area kelamin Bapak. Baik, suster. Permisi ya Pak. Baik, suster. Oke, area kelamin pasien tampak bersih dan tidak ada kelainan ya Pak. Oke, baik Pak. Sekarang pengkajiannya sudah selesai. Nanti mungkin hasil pengkajiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki nanti akan kami berikan kepada dokter. Nanti dokter yang akan menindaklanjuti untuk bagaimana tindakan berikutnya. Baik, suster. Oke, kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, suster.